Nagedahe sojira alam, Gedo maha alam yang golahasi jira sengon. Barang siapa merusak alam, nanti dirinya dirusak oleh alam. Claudi adalah salah satu kampung tertua di Pulau Tidore. Kehidupan keseharian warga Claudi tak bisa dipisahkan dari sejarah dan tradisi. So hari ini saya akan perjalanan menuju ke kota Tidore atau Claudi. Perjalanan demi perjalanan, dan akhirnya hari ini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan ke kota Tidore. Saya memulainya dari kota sejarah, kota yang kami cintai, yaitu kota Ternate, menuju ke pelabuhan Bastion. Kali ini perjalanannya bertepatan dengan mudik lebaran masyarakat kota Ternate, Tidore dan sekitarnya. Jadi mau tidak mau saya harus menunggu dan mengantri yang begitu panjang. Kendaraan yang banyak padat karena ini mereka pada mudik ke Tidore dan kemungkinan ke Maitara dan sekitarnya. Dan kendaraan atau transportasi yang kami gunakan hari ini menuju ke kota Tidore kurang lebih seperti ini, mengangkut 15 unit motor, dan tiketnya satu orang dengan satu motor yaitu 30.000. Perjalanan dari kota Ternate menuju kota Tidore kurang lebih 20 menit menggunakan speedboat seperti ini. Dan informasi tambahan buat teman-teman, kalau mau ke Tidore mending kanvas motor atau mobil kalian diganti lah ya. Dan ini saya sudah sampai di Tidore dan melanjutkan perjalanan, tidak sempat record di pelabuhan karena keburu buka puasa juga. Jalannya melatih adrenalin juga, jadi serba hati-hati ya. Dan akhirnya saya pun tiba di Kelurahan Claudi kurang lebih jam 7 karena sempat juga tersesat, salah jalan. Ya sebenarnya sudah benar di Claudi, tapi di lingkungan 4 katanya, saya tanya-tanya begitu. Karena pergi ke sini juga tidak ada yang menuntun pakai peta buta begitu, jadi ya salah jalan juga. Akhirnya saya pun sampai. Buka puasa sambil menikmati pemandangan indahnya Kelurahan Claudi. Tiada kata yang dapat melukiskan betapa indahnya alam yang Tuhan titipkan buat kita. Jumlah penduduk. Nah, dan akhirnya saya pun mendapat teman baru, namanya Alfian. Kami cerita-cerita sedikit tentang Claudi, kemudian itu dia balik dan saya pun melanjutkan untuk beristirahat karena besoknya saya berharap tidak terlambat bangun supaya saya bisa menikmati pemandangan yang indah di pagi hari. Seperti itu, jadi kami masih cerita-cerita sebenarnya, tapi saya pamitan bilang tidur duluan karena takutnya besok itu terlambat bangun. So sorry ya Alfian, nanti next kapan-kapan kita bisa ngobrol, cerita-cerita lebih banyak lagi dan lebih lama lagi. Oke, istirahat dan istirahat gitu supaya besok itu dapat tenaga yang fit untuk menikmati alam Claudi. Waktu pun tiba dan akhirnya yang ku nantikan telah tiba juga, dan akhirnya saya juga bisa menikmati indahnya suasana di pagi hari di Kelurahan Claudi. Di samping
Di samping itu saya juga di samping ya pakai kacamata dulu guys, biar karena silau juga kan. Ide keren. Keren. Weh. Seperti itu ya, sambil ya sarapan ya sambil menikmati pemandangan di sudut kiri dan kanan dan depan. Di kiri saya bisa menikmati pemandangan dengan pemandangan Pulau Maitara dan juga Ternate. Kalaodi adalah salah satu kampung tertua di Pulau Tidore. Kehidupan keseharian warga Kalaodi tak bisa dipisahkan dari sejarah dan tradisi. Harum bunga cengkeh bisa Anda menikmati ketika menyusuri jalanan menanjak menuju Kampung Kalaodi, Pulau Tidore, Maluku Utara. Awal Agustus hingga September ini, para petani sedang panen cengkeh. Kampung ini dikenal penghasil cengkeh, pala, dan bambu. Kita bisa melihat sepanjang tepian jalan menuju Kalaodi, pohon-pohon cengkeh menjulang. Petani tampak memanen cengkeh. Menempuh perjalanan sekitar 20 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2, melewati sekitar 10 kelokan dari Kelurahan Cobodoi hingga mencapai Kalaodi, membuat jantung juga berdenyut, bergetar, dan juga jatuh cinta dengan jalan dan situasi di sekitar jalan jurang. Jalanan menanjak, kiri kanan jurang dalam. Meskipun begitu, rasa lelah hilang seketika kala berada di puncak Kampung Kalaodi. Jalan-jalan ke kota Tidore. Jangan lupa singgah di Kalaodi. Kalau ada yang melirik, sudah pasti cewek Tidore. Kehidupan Kampung Kalaodi yang masuk hutan lindung Tagafura ini begitu memuliakan alam. Mereka hidup harmoni dengan alam. Warga setempat sering menyebut nama kampung ini Sekalaodi dalam bahasa Tidore yang artinya memberi petunjuk atau jalan yang benar. Ada juga menyebut kampung di atas awan atau bahasa Inggrisnya Cloudy. Cloudy berada pada ketinggian kurang lebih 900 mdpl. Kampung ini begitu sejuk, meski matahari di ubun-ubun terasa tetap adem. Kampung ini juga terbilang lengkap, warga ramah, menerima siapa saja. Ketika teman-teman berada di puncak Kalaodi, mengarah pandangan ke timur terlihat kota Tidore dan Pulau Halmahera. Ke barat tampak Pulau Maitara dan kota Ternate. Masyarakat Kalaodi tetap menjaga tradisi yang berisi ritual kecintaan kepada alam. Sebagian orang bahkan menyebut kampung ini sebagai penjaga Tidore. Untuk menjaga alam, masyarakat Kalaodi memiliki budaya dan tradisi ketat. Jika dilanggar, warga meyakini bisa mencelakai mereka. Warga menyebut dengan Bobeto dalam bahasa Tidore bermakna sumpah turun-temurun. Kalau ada warga yang melanggar adat dan tata aturan termasuk merusak alam, dampak bakal dirasa langsung. Bobeto bermakna janji tak berbuat jahat, jujur dan selalu menjaga alam. Masyarakat di tempat ini juga ada ritual ucapan syukur nikmat alam dari sang kuasa usai panen. Tradisi ini disebut Pacagoya atau pesta pasca panen. Tradisi ini semacam istirahat dari beragam aktivitas, nyepi dari keduniaan. Selama 3 hari berhenti beraktivitas harus untuk menghormati Pacagoya ini. Kalaodi telah ada sejak masa kepemimpinan Nuku Muhammad Amiruddin atau lebih dikenal dengan nama Sultan Nuku. Pada tahun 1964, di masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin Syah, Kalaodi dibagi menjadi 2 dusun. Statusnya berubah menjadi desa di tahun 1965. Dan pada tahun 2007, Kalaodi berubah lagi menjadi kelurahan hingga sekarang. Struktur adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Kalaodi menjadikan mereka senantiasa mengutamakan perlindungan alam. Seluruh kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam selalu diputuskan bersama.
Bahkan untuk menebang sebatang pohon pun tetap harus dibicarakan bersama antara warga. Dan di sekitar Kampung Kelodi ini ada beberapa air terjun yang teman-teman bisa kunjungi dan nikmati pemandangan yang indah di sana. Dan hari ini saya bersama teman baru yaitu Alfian akan menuju ke air terjun. Perjalanan kurang lebih 15 menit dari Kampung Kelodi. Part 2-nya teman-teman ikuti dan nonton terus ke air terjun.